Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abu Bakar atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Abu Bakar bin Ali Syahab. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau merupakan salah satu pendiri Jamiat Khair. Kegiatan organisasi ini menaruh perhatian dalam bidang pendidikan dan sosial. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa tahun 1900 merupakan awal abad 20 yang sering dikatakan awal abad keemasan. Batavia, sebutan kota Jakarta saat itu, sedang memasuki periode kota kolonial modern. Berkat revolusi industri berbagai teknologi diperkenalkan. Sistem transportasi dan komunikasi mulai berkembang. Angkutan kereta api Jakarta-Bogor mulai diperkenalkan. Sedangkan pelabuhan Tanjung Priok semakin ramai oleh pendatang dari Belanda dan Eropa setelah dibukanya terusan Suez di Mesir. Tapi sayangnya, yang menikmati kemajuan itu hanyalah kelompok minoritas Belanda dan orang-orang Eropa. Tidak demikian halnya dengan orang-orang pribumi, termasuk orang-orang keturunan Arab. Khusus terhadap orang-orang keturunan Arab, Belanda menganggap keberadaan mereka di Indonesia sangat membahayakan politik kolonialnya yang anti-Islam. Apalagi semangat pan-Islamisme yang dikobarkan di Turki dan pejuang Islam kaliber internasional dari Ahlul Bait. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani bergaung di Indonesia. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Prof. Snouk Hurgronya terang-terangan menuduh kaum Alawiyin yang menyebarkan paham pan-Islamisme di Indonesia. Begitu bencinya Belanda terhadap Islam dan orang-orang keturunan Arab, sehingga di bidang pendidikan, melalui sekolah-sekolah waktu itu, citra buruk Arab digambarkan secara kasar melalui buku-buku pelajaran sejarah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa menurut Merhamid Al-Ghadri dalam bukunya Islam dan Keturunan Arab dalam pemberontakan melawan Belanda, mengakibatkan mereka tidak mau menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Belanda. Bukan hanya orang-orang keturunan Arab, tapi juga kelompok ulama dan santri menganggap sekolah Belanda sebagai sekolah kafir. Dalam situasi dan tekanan kolonial yang keras itulah, Habib Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar bin Umar Syahab tampil untuk mendirikan sebuah perguruan Islam yang bukan hanya mengajarkan agama, tapi juga pendidikan umum. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tahun 1901 berbarengan dengan maraknya kebangkitan Islam di tanah air, berdirilah perguruan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan Jamiat Khair. Pada saat pertama kali berdiri, perguruan ini membuka sekolah di kawasan Pekojan yang saat itu penghuninya banyak keturunan Arab. Selain Abu Bakar bin Ali Syahab, turut serta mendirikan perguruan ini sejumlah pemuda Alawiyin yang mempunyai kesamaan pendapat dan tekad untuk memajukan Islam di Indonesia dan sekaligus melawan propaganda-propaganda jahat Belanda yang anti-Islam. Mereka antara lain adalah 1. Muhammad bin Abdurrahman Syahab. 2. Idrus bin Ahmad Syahab. 3. Ali bin Ahmad Syahab. 4. Syekhan bin Ahmad Syahab. 5. Abu Bakar bin Abdullah Alatas. 6. Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa begitu suksesnya Jamiat Khair hingga diakui oleh pemerintah dan ahli sejarah Islam sekarang ini sebagai organisasi Islam yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam seperti 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. 2. Hos Cokroaminoto, pendiri Syarikat Islam. 3. H. Samanhudi, tokoh Budi Utomo. 4. H.
Agus Salim, tokoh KMB dan tokoh-tokoh perintis kemerdekaan lainnya yang merupakan anggota atau setidak-tidaknya mempunyai hubungan dekat dengan Jamiat Khair. Lalu Habib Abu Bakar bin Ali Shihab sebagai ketua Jamiat Khair juga ikut mendorong organisasi ini ketika pindah dari Pekojan ke Jalan Karet kini Jalan KHM Mansur Tanah Abang. Kegiatan organisasi ini kemudian meluas dengan mendirikan panti asuhan piatu Darul Aitam. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di Tanah Abang, bersama-sama sejumlah Alawiyin maka Habib Abu Bakar juga mendirikan sekolah untuk putra di Jalan Karet dan putri di Jalan Kebon Melati kini Jalan Kebon Kacang Raya serta cabang Jamiat Khair di Tanah Tinggi Senen. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Abu Bakar dilahirkan di Jakarta pada tanggal 28 Rajab 1287 Hijriah atau tanggal 24 Oktober tahun 1870 Masehi dari seorang ayah bernama Ali bin Abu Bakar bin Umar Sahabuddin Al-Alawi kelahiran Damuntarim Hadramaut. Ibunya bernama Musnah binti Syekh Said Naum. Said Naum adalah salah seorang keturunan Arab yang mewakafkan tanahnya yang luas di kawasan Kebon Kacang Tanah Abang untuk pemakaman. Di zaman Gubernur Ali Sadikin di tahun 70-an pemakaman ini dipindahkan ke Jeruk Purut dan Karet. Dan lahannya dipergunakan untuk membangun rumah susun pertama di Indonesia. Berikut sebuah masjid lengkap dengan madrasahnya yang memakai nama Said Naum untuk mengabadikan wakafnya. Masjid ini pernah mendapat anugerah agahan karena arsitekturnya yang orisinil dan menawan selaras dengan lingkungannya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa dalam usia 10 tahun, pada tahun 1297 Hijriah maka Habib Abu Bakar bersama ayahnya serta saudaranya Muhammad dan Sidah berangkat ke Hadramaut. Di Hadramaut Abu Bakar muda menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dari berbagai guru terkenal di sana baik di Damuntarim maupun Siwun. Tidak puas hanya dengan berguru, maka beliau selalu mendatangi tempat-tempat pengajian dan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah ulama terkemuka. Lalu Abu Bakar kembali ke Indonesia melalui Sihir, dan Aden dan Singapura dan tiba di Jakarta pada tanggal 3 Rajab 1321 Hijriah. Mendapat gemblengan selama 13 tahun di Hadramaut maka ia yang masih muda itu mendirikan Jamiat Khair bersama pemuda-pemuda sebayanya. Setelah Jamiat Khair berkembang dan semakin banyak muridnya dalam usia 50 tahun atau pada tanggal 1 Mei tahun 1926, beliau kembali berangkat ke Hadramaut untuk kedua kalinya. Kali ini disertai dua orang putranya Hamid dan Idrus. Mereka singgah di Singapura dan Malaysia dan Mesir dan Mukalla sebelum akhirnya tiba di Damun Hadramaut pada tanggal 20 Zulqoidah 1344 Hijriah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di tempat-tempat yang dikunjunginya, beliau bersama dengan dua putranya yang masih berusia 20-an tahun selalu membahas upaya untuk meningkatkan syiar dan pendidikan Islam sesuai dengan hadis Nabi Muhammad. Belajarlah kamu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Lalu Habib Abu Bakar di tempat-tempat yang disinggahi selalu belajar dengan para guru dan sejumlah habib. Di Hadramaut ini beliau memperbaiki sejumlah masjid, antara lain Masjid Alma. Bahkan beliau membangun Masjid Sakran yang sampai sekarang masih berdiri dengan megahnya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa tidak pernah jemu dan lelah berjuang untuk kejayaan Islam dan Alawiyin. Bahkan juga tidak segan-segan untuk mencari dan mengumpulkan biaya selama di Jawa dan Palembang dan Singapura untuk membangun madrasah di Damun Hadramaut Yaman. Sampai sekarang madrasah ini masih berdiri dengan baik. Beliau juga mendirikan Yayasan Iqbal di Damun. Lalu pada 27 Syawal 1354 Hijriah beliau sampai di Jeddah untuk menunaikan ibadah haji. Kedatangannya di Tanah Suci berbarengan dengan kedatangan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, seorang ulama besar di Jakarta yang menjadi sahabat karibnya. Mereka bersama-sama menziarahi tempat-tempat mulia dan para tokoh ulama. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada awal Muharram 1355 Hijriah beliau kembali ke Damuntarim.
Lalu pada 11 Safar 1356 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 1937 Masehi beliau berangkat pulang ke Jakarta. Setibanya di Jakarta maka beliau disambut oleh sahabat karibnya Habib Ali Kuitang di sekolah Unwanul Falah yang dibangun Habib Ali. Keesokan harinya beliau disambut di sekolah Jamiat Khair sekolah yang didirikannya, baik di Kuitang maupun di Tanah Abang. Sejumlah tokoh habaib yang ada memberikan kata-kata sambutan dan pujian kepadanya. Ketika diterima di Jamiat Khair sekolah ini dipimpin oleh Muhammad bin Ahmad bin Sumaid. Berbagai kegiatan di bidang sosial dan pendidikan tidak pernah henti-hentinya dilakukannya selama berada di Indonesia karena bidang ini tidak lepas dari perhatiannya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tanggal 14 November tahun 1940 beliau menghadiri pembukaan madrasah atau Ma'had di Pekalongan. Madrasah ini dibangun oleh sepupunya Habib Hussein bin Ahmad bin Abu Bakar Syahab. Pembukaan sekolah di Pekalongan ketika itu mendapat sambutan meriah bukan saja dari warga setempat, tapi juga dari tokoh masyarakat Jakarta dan Cirebon dan Solo dan Gresik dan Surabaya dan masih banyak lagi. Berjuang untuk Islam dan masyarakat Habib Abu Bakar tidak pernah berhenti. Bukan hanya mengorbankan tenaga, tetapi juga tidak segan-segan untuk mendermakan harta bendanya. Demikianlah beliau sebagai wakil dari Al-Rabita Al-Alawiyah telah beberapa kali ditugaskan mencari dana bukan hanya untuk kepentingan kelompok Alawiyin, tapi juga masyarakat luas. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tanggal 18 Maret tahun 1944 Masehi, saat pendudukan Jepang, tokoh yang juga ikut dalam mendirikan Malja Al-Syahab di tahun 1913 bersama sejumlah pemuda. Lalu beliau meninggal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret tahun 1944 Masehi, yang bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1363 Hijriah. Beliau wafat di Jakarta dan dimakamkan di pekuburan wakaf Tanah Abang, tanah wakaf kakeknya. Yang memandikan dan mengkafani almarhum adalah Habib Ali bin Hussein bin Muhammad Al-Etas dan Syekh Ahmad bin Umar Al-Azab. Ketika pemakaman dipindahkan ke Jeruk Purut, tidak ada yang mengetahui di mana jasad beliau dipindahkan. Beliau meninggalkan 7 orang putra-putri putra tertua Abdurrahman, disusul Abdullah, Hamid, Idrus, Zahrah, Musnah dan Ali. Putra terkecilnya Ir Ali Asyahab pernah menjabat Kepala Divisi Komunikasi dan Elektronika Direktorat PKK Pertamina. Seperti juga almarhum ayahnya maka Ali Abu Bakar Syahab kini aktif di bidang sosial. Patah tumbuh hilang berganti. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.